Shalom, selamat pagi. Video ini berisi tentang pembahasan materi beserta latihan-latihan soal Bupena 5A tema 3 subtema 3 pembelajaran 4 sampai dengan 6. Silahkan disimak dan jangan lupa di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Pembelajaran 4 muatan IPS KD 3.2 dan 4.2 keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Indonesia kaya akan keragaman sosial budaya. Keragaman yang ada menjadi modal dalam pembangunan sosial. Contoh manfaat keragaman sosial budaya Indonesia: 1. Menumbuhkan rasa nasionalisme. 2. Sebagai identitas bangsa di mata internasional. 3. Memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. 4. Sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. 5. Sebagai sumber pengetahuan dunia. Bupena halaman 202 latihan muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. 1. Tuliskan contoh-contoh keragaman sosial budaya Indonesia yang kamu ketahui. Jawabannya, keragaman sosial budaya Indonesia adalah suku bangsa yang memiliki bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, makanan khas, upacara adat, dan kesenian. 2. Tuliskan manfaat keragaman sosial budaya Indonesia. Jawabannya, manfaat keragaman sosial budaya Indonesia meliputi: 1. Menumbuhkan rasa nasionalisme. 2. Sebagai identitas bangsa di mata internasional. 3. Memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. 4. Sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. 5. Sebagai sumber pengetahuan dunia. Muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 keragaman dalam suatu organisasi. Organisasi merupakan salah satu contoh bentuk keragaman yang ada di sekitar kita. Dalam sebuah organisasi, keragaman yang dimiliki oleh tiap-tiap anggotanya disatukan dalam satu tujuan. Bupena halaman 203 latihan muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Bacalah teks di buku Bupena halaman 203. Lalu jawablah soal-soal di bawah ini. 1. Mengapa keragaman budaya yang dimiliki oleh para siswa di Sanggar Adinda tidak menjadi penghalang dalam pengembangan bakat mereka? Jawabannya, karena mereka memiliki rasa kebersamaan. 2. Bagaimana para siswa memanfaatkan keragaman yang mereka miliki? Jawabannya, menjadikan keragaman sebagai alat pemersatu. 3. Apa manfaat dari keragaman tersebut? Jawabannya, mereka memperoleh berbagai informasi pengetahuan tentang akting yang dapat mendukung perkembangan bakat mereka. 4. Apa bentuk-bentuk keragaman yang dimiliki oleh para siswa Sanggar Adinda? Jawabannya, keragaman budaya, suku, serta agama yang beragam. Muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 membuat rancangan iklan. Iklan yang menarik akan memengaruhi penjualan produk secara keseluruhan.
Untuk iklan media elektronik, selain mempersiapkan unsur-unsur iklan yang akan kita buat, kita juga perlu mempersiapkan naskah dan sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Pembelajaran 5 muatan IPA KD 3.3 dan 4.3. Penyakit pada organ pencernaan. Penyakit yang menyerang organ pencernaan seperti MAH, ulkus, dan kolik menyerang lambung. Diare dan sembelit menyerang usus halus ataupun usus besar. Penyebab penyakit organ pencernaan bisa dari bakteri, virus, atau kekurangan serat dan vitamin. Muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan pada media elektronik meliputi 1. Memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. 2. Menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat. 3. Menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. 4. Berlatih sesuai naskah yang telah dibuat. Tujuan setiap iklan adalah untuk dapat memengaruhi penonton supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Bu Pena halaman 206 latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. 1. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum membuat iklan pada media elektronik? Jawabannya A. Memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. B. Menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat. C. Menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. D. Berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. 2. Apa manfaat iklan? Jawabannya manfaat iklan untuk meningkatkan penjualan. 3. Bagaimana sebuah iklan dikatakan bagus? Jawabannya, jika penonton ingin membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan setelah melihat iklan tersebut. Muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4. Ciri-ciri karya seni batik. Batik dibedakan menjadi dua, batik tradisional dan batik modern. Ciri-ciri batik tradisional: 1. Coraknya memiliki makna simbolik. 2. Umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, barong. 3. Warna cenderung gelap, contohnya hitam, coklat, kehitaman atau putih. 4. Motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Yang selanjutnya ciri-ciri batik modern. 1. Coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. 2. Umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. 3. Warna cenderung bebas, contohnya biru, merah, atau ungu. 4. Motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Coba perhatikan, gambar yang di sebelah kiri itu adalah contoh batik tradisional, dan gambar yang di sebelah kanan contoh batik modern. Teknik pembuatan batik ada 3. Yang pertama teknik tulis, yang kedua teknik cap, dan yang ketiga teknik cetak atau sablon. Bu Pena halaman 207, latihan muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4. 1. Apa ciri-ciri batik tradisional?
Jawabannya A. Coraknya memiliki makna simbolik. B. Umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, serta barong. C. Warna cenderung gelap, misalnya hitam, coklat kehitaman, atau putih. D. Motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Pertanyaan nomor 2, apa ciri-ciri batik modern? Jawabannya A. Coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. B. Umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. C. Warna cenderung bebas, misalnya biru, merah, atau ungu. D. Motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. 3. Jelaskan 3 teknik yang digunakan dalam pembuatan batik. Jawabannya A. Teknik tulis. Teknik tulis adalah teknik membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. B. Teknik cap. Teknik cap yaitu teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap, biasanya terbuat dari tembaga. C. Teknik cetak atau sablon. Teknik cetak atau sablon yaitu teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Pembelajaran 6 Muatan Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Memperagakan iklan yang telah dibuat. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan. 1. Iklan yang dipasang harus tepat sasaran. 2. Memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat. 3. Memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. 4. Membuat perhitungan biaya yang teliti. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menampilkan iklan di depan kelas. 1. Menampilkan dengan percaya diri. 2. Menggunakan suara yang jelas. 3. Memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan. 4. Menghafalkan dialog dan peran sesuai sketsa gambar dan naskah yang telah dibuat. Muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok. Manfaat keragaman dalam kelompok dapat saling bertukar pendapat. Kita belajar bertoleransi, mampu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Bu Pena halaman 208 latihan muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. 1. Apa peran yang sudah kamu lakukan dalam sebuah kelompok sekolah? Tuliskan contohnya. Nah, ini jawabannya contohnya ya. Saling bertukar pendapat mengenai berbagai hal yang dibahas, saling bertoleransi, dan saling menghargai. Itu contoh perannya. 2. Bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat dalam kelompok? Jawabannya melalui musyawarah atau voting. 3. Menurutmu manakah yang lebih baik? Apakah bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya bekerja dalam kelompok agar lebih ringan dan lebih cepat selesai. Muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4. Macam-macam motif batik Nusantara. Perhatikan gambar berikut ini. Ini motif batik Aceh, motif batik Cirebon, motif batik Jakarta, motif batik Riau. Selanjutnya motif batik Solo, motif batik Tegal, motif batik Yogyakarta,
dan motif batik Pekalongan. Sekian saja pembahasan hari ini. Shalom.